Selamat pagi Kakak Layan dan teman-teman sekalian. Apa kabar? Semoga kita masih diberikan kesehatan dari Tuhan Yesus. Dan karena ada COVID-19 yang melanda Indonesia sekarang, kita harus melaksanakan ibadah secara online. Tapi walaupun ibadah secara online, kiranya kita diberikan bimbingan dari Roh Kudus supaya kita dapat mengerti apa yang akan Kakak Layan sampaikan nanti. Sebelum kita mulai ibadah ini, marilah kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Shalom Taruna-Taruna, selamat datang di ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna 6 Juni 2021. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 24. Mari menghadap Allah, baitnya yang pertama dan yang kedua. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan, ampunilah dahulu. Jika di hati ada amarah, isi hatimu Tuhan tahu, janganlah kau sembunyikan, agar kau dapat beribadah, tiada ganjalan apapun. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami, bila mana saat ini kami hendak mulai ibadah. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu, bahwa kami mengerti firman-Mu, dan biarkanlah hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengar firman. Sebelum itu, kita akan nyanyi dari Gita Bakti 24, Mari menghadap Allah, baitnya yang ketiga. Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis menggoda, tenangkanlah dirimu. Minta Roh Kudus tinggal di hati, agar kau dapat beribadah, hati terarah padanya. Firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Rekan-rekan teruna, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan penyertaan yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami akan membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Begitu juga dengan hamba yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan kepada rekan-rekan teruna. Biarlah kiranya apa yang hendak kami dengar dapat menjadi sumber pengetahuan yang baru, serta bisa memberikan hikmat serta kebijaksanaan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, rekan-rekan teruna, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus, pasal yang pertama, ayat 16 sampai dengan 20, yang menyatakan di bawah judul, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebar jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Ya, rekan-rekan teruna, saat ini kita akan membahas firman Tuhan yang baru saja kita bacakan, yang tadi terambil dari kitab Markus pasal 1 ayat 16 sampai dengan 20. Nah, kita hari ini mau belajar tentang bacaan Alkitab kita dengan judul pelajaran yaitu menjala manusia. Ya, jadi ikut menjala manusia, di mana di sini diceritakan kembali proses pemilihan murid-murid Tuhan Yesus pada pertama kalinya, seperti yang sudah kita baca pada nats Alkitab di kitab Markus tadi. Nah, kemudian kita akan belajar tentang menyebutkan bagaimana risiko dari mengikut Yesus Kristus sebagai penjala manusia yang tadinya penjala ikan, ya, beberapa orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi murid-muridnya, serta menyebutkan hal-hal yang harus dilakukan sebagai anak Allah di zaman saat ini untuk menjadi penjala manusia yang baik. Serta kita mau belajar bagaimana untuk menyatakan kesadaran untuk ikut melayani di dalam kehidupan ini, untuk bisa melakukan dan melaksanakan firman Tuhan secara baik dan benar untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan. Iya, jadi rekan-rekan teruna, kita juga mau belajar bahwa Injil yang ditulis oleh Markus merupakan bagian dari 4 tulisan tentang Injil yang ada dalam Perjanjian Baru, di mana Markus sebagai penulis Injil membagi tulisannya menjadi beberapa bagian atau beberapa garis besar yang dapat membantu kita sebagai para pembaca untuk bisa memahami apa yang dilakukan oleh Yesus semasa hidupnya di dunia ini, yang memang cukup menarik dari penulisan ini, dari penulisan Markus tersebut, ialah bahwa pemanggilan atas diri Yesus yang juga disebut sebagai anak Allah, yang bisa kita lihat juga di dalam Markus pasal 1 ayat 1. Dalam hal ini menjadi salah satu ciri khas dari Injil yang ditulis oleh Markus dan menjadi tanggung jawab dari Yesus pada saat dia berada di Danau Galilea dan sekitarnya, di mana kita memahami bahwa pada saat Tuhan Yesus memilih murid-muridnya yang tadinya adalah penjala ikan, pada ayat 16 kita bisa lihat dan teliti bahwa ada kata yang cukup menarik, yaitu pertama berjalan dan yang kedua yaitu menyusur. Dari kedua kata ini dapat membayangkan bagaimana Yesus menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dengan sangat sederhana tanpa adanya alat transportasi. Ya, jadi dengan pola dan pelayanan yang sangat sederhana menunjukkan bahwa ciri khas dari kesederhanaan dapat menjadi suatu teladan bagi kehidupan kita, dan bukan hanya
berjalan, tetapi dia menyusuri Danau Galilea. Ya, ketika dia menyusuri itu memiliki satu makna kata, bukan hanya sekedar berjalan biasa, tetapi pada ayat 17 dinyatakan bahwa Yesus menyatakan kepada muridnya, "Mari, ikutlah aku." Nah, rekan teruna, kalimat dari ayat 17 dari Markus 1 ayat 17 ini, kata yang diucapkan oleh Yesus adalah "Mari ikutlah aku", di mana hal ini atau kalimat ini hendak menegaskan kepada kita bahwa ia bukan hanya sekedar menjalankan tugas ataupun pribadi yang mengandalkan pada diri sendiri, tetapi terlihat jelas bahwa Yesus sangat berinisiatif dan memiliki kerendahan hati untuk mengajak orang lain. Dalam perikop ini dikatakan sebagai murid-murid yang pertama, padahal Yesus mampu melakukan sendiri, tapi dia tidak memilih hal itu. Yesus tidak egois, Yesus tidak mengandalkan dirinya sendiri, dan yang perlu kita pahami bahwa ajakan Yesus bukan hanya sekedar ajakan tanpa makna. Hal ini adalah ajakan untuk mengenal Dia melalui cara hidup dan pelayanannya. Tujuannya agar mereka ada dan masuk dalam karya keselamatan yang telah dinubuatkan para nabi. Nah, tentu saja murid-murid yang dipilih atau pemilihan dari murid-murid yang ada dimaknai sebagai suatu kehadiran Yesus bagi semua orang, yaitu bagi orang yang berdosa, orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, bahkan terpinggirkan. Dengan kehadiran Yesus ini, maka semua orang dapat meninggalkan hal-hal ataupun kehidupan lamanya, yaitu meninggalkan jala dan mengikut Dia, yaitu terlintas di benak bahwa masa orang pada saat itu, ya, pada keadaan murid-muridnya pada saat itu tanpa berpikir panjang dan meninggalkan semua sumber penghasilan mereka, lalu pergi mengikutinya. Nah, jadi hal ini kita sangat mempelajari. Jadi kita sangat mempelajari bahwa gambaran cerita di ayat 19 juga sampai dengan 20 menegaskan kepada dia bahwa mengikut Yesus itu bukan berarti tidak ada risikonya atau tidak ada tantangannya, tidak ada hambatannya. Bukan hanya harta, pekerjaan yang harus ditinggalkan, tidak jarang kita juga harus meninggalkan apa yang menjadi hal penting, yaitu mungkin harus meninggalkan orang tua kita, harus meninggalkan keluarga kita, sanak saudara kita, ayah, ibu kita, sehingga kita mau untuk bisa memberikan yang terbaik untuk bisa mengikut Yesus. Pada saat itu, ketika mereka dipanggil, murid-murid pertama dipanggil, mereka pun harus meninggalkan mata pencarian mereka. Mereka harus meninggalkan apa yang sudah ada yang tertata baik dalam kehidupan mereka untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi melalui keikutsertaan mereka untuk bisa memberikan yang terbaik sebagai abdi Allah melalui atau untuk menjadi murid Yesus. Di mana pemahaman teologi yang juga kita pelajari di sini bahwa Yesus hadir dengan kesederhanaannya di dalam pelayanannya, bukan kemewahannya. Yesus berjalan, Yesus menyusuri untuk bisa bertemu dengan para murid-muridnya. Yesus hadir bagi semua orang. Yesus memilih siapapun untuk mengikut Dia dalam pelayanannya. Yesus memiliki inisiatif yang besar untuk membangun relasi dalam melayani manusia. Dan Yesus melalui karya keselamatan yang menjadi upah yang tidak tergantikan bagi mereka yang setia. Jadi Yesus selalu hadir untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Jadi kita mau belajar dari ilustrasi kehidupan seorang nelayan. Ikan tidak akan pernah mendatangi nelayan, melainkan dia yang harus bergerak, harus mencari dan menebarkan jala. Begitu juga untuk menjadi seorang penjala manusia. Yesus mau orang yang dipilih menjadi murid-muridnya pada saat itu ataupun kita tidak menjadi orang yang pasif, tidak boleh menjadi pasif, tapi harus bergerak aktif untuk mencari dan melayani siapa yang memerlukan pertolongan. Menjadi seorang penjala ikan harus bersabar, harus bertekun, tidak boleh menyerah. Begitu juga dengan kita yang terpanggil menjadi penjala manusia, kita harus setia dan sabar untuk berbagi sikap,
untuk bisa memberikan karakter yang baik bagi orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang membutuhkan pertolongan bagi kita. Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh berpuas diri. Kalau sudah melakukannya sekali, berarti menjadi seorang penjala manusia harus melakukan tugas itu secara terus-menerus. Tidak boleh cukup hanya satu kali saja. Dan seorang penjala ikan harus siap dengan berbagai kondisi alam. Ia harus menghadapi hujan, ataupun badai, atau ujian-ujian yang terjadi berupa badai gelombang dan berbagai risiko yang harus dihadapinya. Dan begitu pula dengan menjadi seorang penjala manusia. Kita harus berani dan siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan dialami. Ya, jadi kakak dalam hal ini ingin mengajak teruna-teruna sekalian untuk bisa merenungkan isi firman Tuhan ini berdasarkan pemahaman konteks dan juga teks yang telah tadi kita sampaikan, yang telah kakak beritakan melalui bacaan Alkitab pada pagi hari ini atau minggu pagi ini dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ini. Sehingga juga para teruna melalui langkah penyajian materi yang tadi sudah disampaikan, hal yang sudah kakak bagikan kepada teruna-teruna sekalian, kakak mau mengajak kita semua nanti akan bernyanyi ya sebelum kita berdoa, di mana firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, baik pembacaan Alkitabnya, kemudian renungan singkat dan juga penjelasan yang sudah disampaikan, nanti akan ada lembar aktivitas yang akan diberikan kepada adik-adik. Jadi kakak mau adik-adik mengisi lembar aktivitas itu. Jadi judulnya adalah Aku dipilih dan mengikutinya, maka aku mau melakukan, tulis poin-poinnya. Kalian bisa menjabarkan apa yang mau kalian lakukan. Kakak ulang ya. Aku dipilih dan mengikutinya, maka aku mau melakukan titik diisi ya 1, 2, sampai 5 atau seterusnya. Jadi aku dipilih dan mengikutinya, maka aku mau melakukan titik. Nanti lembar aktivitas tersebut akan menjadi konsistensi kita yang akan kita doakan bersama, karena kakak mau mengajak para teruna layan untuk mendoakan apa yang sudah kalian buat dan menjadi komitmen kita sebagai orang-orang yang mau mengikuti Yesus, sebagai murid-murid Tuhan Yesus masa kini, dan sebagai pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti kita akan sama-sama mendoakan yang sudah kita tulis tersebut ya. Sehingga biarlah kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dapat menjadi pengetahuan baru dan sumber pengetahuan yang bisa memperbaharui iman serta diri kita masing-masing. Terpujilah Kristus. Amin. Kita sudah mendengarkan firman, sekarang kita akan meresponi firman tersebut. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Selamat pagi ya Tuhan. Sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa supaya bangsa Indonesia dalam menghadapi kondisi ekonomi saat ini yang terdampak pandemi COVID, agar pemerintahan bangsa Indonesia dapat
tetap fokus menjalankan program-program pembangunan Indonesia dari pusat hingga daerah. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan perlindungan yang telah Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami ingin berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, khususnya untuk gereja kami GPIB Sawangan. Berkatilah supaya senantiasa dapat berperan aktif dalam kondisi pandemi saat ini, dan kami juga berdoa setiap program kerja GPIB Sawangan supaya dapat berjalan dengan baik. Berkatilah juga untuk setiap PHMJ dan majelis beserta keluarganya, agar senantiasa diberikan kesehatan daripadamu saja, sehingga mereka mampu menjalankan tugas pelayanannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk pelayan Pelkat PT, khususnya di GPIB Sawangan. Biarlah untuk setiap pengurus serta pelayan yang ada saat ini selalu diberikan kesehatan, semangat untuk terus melayani di ladang Tuhan, dan selalu menjadi gembala domba yang baik untuk rekan-rekan teruna di Sawangan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa juga terkhusus untuk rekan-rekan teruna yang pada saat hari ini bertambahnya usia. Kiranya Tuhan selalu melimpahkan berkat sukacita kepada teman-teman kami yang berulang tahun. Biarlah rekan-rekan kami selalu dilindungi dan selalu diberkati oleh Tuhan saja. Dan biarkanlah di pertambahan usia ini kami menjadi pribadi yang lebih baik dan tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan takut akan Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa terkhusus untuk kedua orang tua kami. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan rezeki yang lancar kepada orang tua dan keluarga kami. Berikan umur yang panjang, kesehatan yang terbaik. Tuhan mau menjamah mereka yang sedang sakit, serta obat-obatan yang sedang dijalaninya. Biarlah damai sukacita selalu menyertai kami dan seluruh anggota keluarga kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, barusan telah disampaikan serangkaian doa syafaat oleh para teruna kami terkasih, mulai dari pokok doa yang pertama sampai dengan doa yang kelima. Biarlah kiranya Tuhan apa yang menjadi permintaan kami dan permohonan kami dapat terkabul oleh hormat dan kasih karunia Tuhan yang boleh ada dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Tuhan, inilah kami yang mau berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa yang amat sangat sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur sambil bernyanyi dari KJ 291, Mari Bersyukur Semua, bait yang pertama dan yang kedua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya menjadi
Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan yang kami punya Tuhan, baik banyak ataupun sedikit. Biarkan persembahan ini berguna untuk membangun dan memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 120, Kristus Memanggil Diriku, baitnya yang pertama dan yang kedua. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu, untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah, memberikan diri padanya. Jadilah alat dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Rekan-rekan teruna yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kita akan kembali ke kegiatan dan juga ke kehidupan kita masing-masing. Marilah terima kasih Allah yang ada dicurahkan dalam kehidupan kita. Terimalah curahan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.